Muhammad Aftonul Ilmi dari Tuban. Saya berkuliah di STKW jurusan Seni Rupa Surabaya dan saya berdomisili di Surabaya. Sebagai seorang pribadi saya bekerja ini Mas. Saya di painting sketchbook ya. Saya sehari-harinya di situ untuk ya membeli alat-alat memenuhi kebutuhan hidup saya di situ. Kemudian saya juga berkesenian itu sejak di kuliah Mas, sejak tahun berapa ya? Sejak semester 3. Saya mulai berfokus di situ dan mungkin sampai sekarang saya masih sangat antusias untuk di seni lukis ini. Saya suka menggambar tuh mulai dari kecil Mas. Mulai dari kecil saya suka menggambar-gambar, coret-coret di buku gitu, mulai dari SD. Kemudian saya mulai suka dan tertarik itu waktu SMP Mas. SMP itu saya di situ mengerjakan apa ini? Komisi Mas. Komisi potret. Nah, di situ saya ngerjakan potret hingga sampai 2018 ya. 2018 kemudian saya tertarik untuk mendalami seni lukis itu sendiri dan kemudian saya mencari-cari info dari teman saya yang ada di Surabaya. Kemudian saya menemukan ya STKW ini dan kemungkinan saya bisa menggali apa yang ingin saya capai di situ Mas. Kemudian saya fokus di seni lukis itu ada tertarik untuk ternyata seni lukis itu begini loh, nggak seperti yang dulu saya kira seperti itu. Kemudian saya suka eksplorasi di media Mas, terutama di cat air, terus cat minyak, akrilik juga saya sempat di situ. Kemudian saya fokusnya di drawing Mas. Akhirnya saya memutuskan untuk serius di drawing hingga saat ini. Untuk pameran pertama saya itu ada di Surabaya Mas, pada saat itu di Ketintang. Itu di Ketintang pameran pertama saya. Kemudian saya tertarik untuk saya berambisi untuk ikut berpameran di galeri-galeri yang menurut saya bagus Mas. Ya aku dulu tuh ini Mas, ambisi banget untuk ikut pameran di luar gitu Mas. Soalnya aku pikir tuh dengan gimana caranya untuk ngangkat diri itu ya. Nah, aku berpikir bahwa mungkin untuk bisa dikenal, untuk bisa dikenal sama orang lain tuh aku harus bisa di platform-platform yang menurutku bagus itu Mas. Akhirnya aku muncul untuk ikut pameran, aku submit di galeri ini, banyak juga yang nggak keterima, banyak itu. Dari situ apa ya yang kurang ya gitu. Aku terus nyoba terus pada akhirnya aku di tahun ini Mas, di tahun kemarin aku masuk di UOB juga kepilih. Cuman aku nggak lanjut ke step selanjutnya, nggak lanjut kan. Nah, di situ untuk aku lolos seleksi aja Mas, aku suka banget Mas. Soalnya itu menurutku udah achievement Mas. Udah ada peningkatan lah dari yang ditolak, akhirnya ada yang mau, ada yang tertarik gitu. Akhirnya setelah itu aku ikut submit di GRE. Akhirnya aku diterima di situ Mas. Wah, aku seneng Mas di situ Mas. Di situ di GRE aku masuk, akhirnya ya aku bersyukur di situ masuk. Pada akhirnya itu terus berlanjut sampai sekarang di Arsup ini Mas, untuk yang terakhir ini. Ya, di Art Jakarta juga sih. Di Art Jakarta juga yang kemarin tuh aku ikut di Jagat Mas. Nah, di situ. Mungkin berapa kali? Arsup berapa karya itu karyanya ada 5 karya Mas. Ada 5 karya itu di situ aku ngirimnya drawing semua ya Mas. Drawing. Terus objeknya juga apa yang aku tampilkan, apa yang aku mau sampaikan itu sama Mas, tentang kesepian, tentang membangkitkan emosi dalam diri gitu.
mungkin yang mempengaruhi itu ini Mas, aku banyak masukan dari ini kan, dari pada waktu kuliah itu ada banyak masukan dari Pak Nuzulis Koto ya, atau kita bisa menyebutnya Mbah gitu, kita manggilnya Mbah gitu. Ada perubahan dalam apa karya saya yang dulunya itu objeknya rame, kemudian sekarang menjadi seperti ini. Katanya itu objeknya itu nggak ada gunanya, ini rame ini nggak ada gunanya. Dan dari situ aku digembleng terus di ini akhirnya mengerucut ke objek-objek yang sepi Mas, yang sepi seperti sekarang itu ada banyak acuan yang disampaikan oleh Pak Nuzulis Koto ya, salah satunya itu Andrew Wyatt. Di situ aku buat acuan, dan juga ada seniman lain juga yaitu Lewis Chamberlain. Kemudian saya mencoba untuk apa ya Mas, untuk mencoba untuk membuat apa ya gaya saya. Dari situ saya perlahan dari objek-objek yang ramai menjadi sepi seperti itu. Nah, mungkin proses apa inspirasiku tuh dari ini Mas. Aku awalnya tuh suka mainan-mainan di waktu kecil tuh kan, suka bermain mainan-mainan, terus objek-objek kecil, terus mainan kertas gitu Mas, kardus gitu. Aku kan suka main-mainan itu sendiri. Aku suka main-main sendiri kayak gitu. Akhirnya itu ke bawah sampai sekarang, yang mempengaruhi mungkin objek-objek lukisan saya ngambil dari situ Mas ya. Itu proses inspirasi saya kurang lebih seperti itu. Tapi di dalam objek-objek itu yang ingin saya sampaikan tuh ini Mas, apa emosi-emosi sebenarnya, emosi apa yang sebenarnya dalam objek itu yang aku lihat itu sebenarnya bukan objek itu sebenarnya, itu ada hal-hal yang ada masalah yang lain yang aku lihat di situ. Dan ya ada pengalaman juga, dan akhirnya nanti dari proses perenungan itu akan muncul ini Mas, apa ya, pembelajaran diri yang nantinya itu bisa membuat apa ya, bisa menambah pemikiran baru lah Mas dari situ. Konsepnya aku ngambil konsep apa ya Mas, aku ngambil dari ini Mas, sebenarnya dari apa tuh, dari Stoik. Aku ngambil dari Stoik sebenarnya, iya, dari buku itu sebenarnya, dari Stoik sebenarnya. Soalnya aku baca-baca itu emang nyambung gitu Mas, nyambung, asli nyambung gitu. Aku suka sendiri, iya, gaya hidupku terus gaya lukisanku juga akhirnya sama. Apa yang aku perlihatkan di lukisanku kan sama sebenarnya, tentang berbicara tentang pengendalian emosi sebenarnya, tentang apa, kekhawatiran, overthinking kayak gitu Mas. Yang aku ambil di TA juga sama gitu. Untuk proses berkarya saya ini Mas, saya menyiapkan maket. Di situ saya siapkan objek-objeknya, saya tata sedemikian rupa, kemudian saya potret ya, saya foto. Kemudian setelah saya foto, saya print Mas, saya print, kemudian saya lukis di situ. Kemudian mungkin ada sedikit improvisasi, ada ya seperti itulah Mas. Antusias publik selama ini cukup bagus ya Mas, banyak yang mengapresiasi juga, banyak masukan juga dari orang-orang yang menurutku berpengaruh juga, ada masukan, ada yang nantinya aku bisa menjadikan bahan evaluasi untuk proses berkarya ke depannya. Untuk harapan kedepannya, saya ingin terus apa ya Mas, untuk terus fokus pada diri saya sendiri, terutama pada karya saya. Saya masih ingin berfokus untuk berpameran di luar sana, dan mungkin ini Mas, untuk tahun ini kemungkinan besar saya akan melakukan pameran tunggal, Insya Allah itu mungkin di akhir tahun kayak Mas. Ya itu
harapan besar saya sih Mas, untuk kedepannya saya ingin terus berkarya dan untuk terus hadir di seni, di aduh ya ekosistem seni ini.